Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya, rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqli amalan maqbula, rabbi anfa'na rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qara'na lana fi dinina warzuqil kulla halalan daima wa ahillahu atqiya ulima, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan turama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqli amalan maqbula, rabbi fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana batil lana fi dinina warzuqil kulla halalan daima wa ahillahu atqiya ulima, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan turama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghadaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghadaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghadaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Hadirin jamaah semuanya, setelah minggu kemarinnya kita ngobrolin tentang masalah sifat jaiz, sifat yang mungkin ada pada Allah Ta'ala, yang diantaranya itu seperti ngasih pahala, ngasih siksa, terus ngasih sehat, ngasih sakit, ngasih kaya, ngasih melarat, kan gitu. Itu teh semuanya hal-hal yang jaiz. Bahkan apa saja yang bisa berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain, kalau memang Allah mau, itu pasti akan terjadi. Nah itu disebutnya sifat jaiznya Allah Ta'ala. Termasuk orang yang tadinya rajin serajin-rajinnya bisa berubah jadi malas semales-malesnya. Orang yang tadinya taat setaat-taatnya bisa berubah jadi ngelawan. Orang yang tadinya dia khusyuk bisa berubah jadi tidak. Nah itu semua termasuk sifat jaiz. Allah mampu untuk merubah itu semua. Nah sekarang kita mulai masuk ke bagian dalil, ke bagian argumen, bagian alasan. Gimana yang akan kita bahas ini? Amma burhan wujudi, dalil atau argumen tentang wujudnya Allah Ta'ala. Diulang sekali lagi. Kalau wujud buat Allah teh artinya apa?
jelas. Bukan ada ya. Kalau ada mah manusia, makhluk itu disebutnya ada dan tidak ada. Tapi kalau Allah itu maksud dari wujud adalah jelas. Amma burhanul wujudi. Adapun dalil, argumen, alasan keberadaan Allah Ta'ala. Walau sebenarnya gini, Allah nggak butuh dalil untuk adanya, nggak butuh sama sekali. Cuman manusia ini ribet, kalau nggak tahu dalilnya, nggak tahu alasannya, suka susah ya, untuk melakukan, susah untuk menjalani. Nah, itu. Makanya ini apa sih dalilnya? Dalilnya hudusul alam, keberadaan jagat, keberadaan alam semesta. Alam semesta ini wujud ya, ada karena keberadaan Allah. Gini, nggak usah susah-susah. Tatkala kita punya istri, terus istri kita main ke satu rumah yang dia nggak ngasih tahu kemana atau kemananya, tapi kita tahu banget sendal dia. Nah, gitu ya, kita tahu banget sendal dia. Setelah kayak gitu kita juga main keluar. Pas bagian main ke satu rumah juga, di situ teh ada sendal istri kita. Kira-kira dengan keberadaan sendal istri kita, kita yakin nggak istri kita ada di rumah itu? Yakin ya? Gara-gara apa? Ada ngelihat nggak istrinya? Enggak. Tapi ada sendal. Dengan keberadaan sendal inilah itu jadi bukti keberadaan istri. Paham tuh? Gini. Saya tuh pernah ya dulu disebut kafir. Pernah. Situ pernah disebut kafir belum? Belum ya? Belum jauh sebelumnya. Saya mau udah pernah disebut kafir 2 kali saya disebut kafir. Pertama disebut kafir gara-gara gara-gara tafsir oleh kelompok LDII, itu yang pertama. Yang kedua yang akan diginiin yang akan ngobrolin. Saya disebut kafir sama keluarga saya sendiri. Enggak. Ada salah satu keluarga, kamu tuh kafir. Loh, kok bisa? Kalau kita nggak marah kami disebut kafir, biasa. Kok bisa? Lah, kan kamu setiap hari syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi. Gitu lagi. Artinya apa sih? Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain. Terus dia ngomongnya kayak gini. Abang tuh ngomongnya saya bersaksi karena abang pernah melihat Allah Ta'ala belum pernah melihat, berarti saksinya bohong. Kalau saksinya bohong berarti abang itu nggak Islam, nggak mungkin namanya itu teh kafir. Jadi alasannya gara-gara nggak melihat Terus saya tanya lagi tuh, sehabis asyhadu an la ilaha illallah apa? Ya Allah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, artinya saya bersaksi tidak ada bahwa Nabi Muhammad utusan. Dibalikin lagi, kamu pernah melihat Nabi? Nggak pernah. Kok sama? Saya nggak pernah melihat Allah, situ nggak pernah melihat Nabi. Berarti apa bedanya? Kita sama-sama kafir. Ini sesama orang kafir udahlah, nggak usah ngafir-ngafirin. Situ nggak pernah melihat Nabi, saya nggak pernah melihat Allah Ta'ala. Ya bisa melihat Nabi. Nah ini dia. Makanya jangan salah kan. Tatkala kita ngomong saya bersaksi, bukan berarti harus melihat, enggak juga. Apalagi zaman sekarang,
Zaman sekarang tuh nggak harus melihat, cukup nge-share. Cukup nge-share, ada nanti ada jejak digital, ada jejak digitalnya. Itu tanpa melihat, cukup pakai itu kan bisa jadi sah. Bahkan dulu pernah diobrolin ya, tatkala satu rumah kemalingan. Begitu kemalingan, di rumah itu teh acak-acakan, TV hilang, uang hilang, perhiasan hilang. Kebetulan ada satu sendal ketinggalan. Yang sendal itu bukan sendal keluarga, bukan sendal kita, bukan sendal siapa-siapa, cuman satu doang. Cuman sendal itu kita tahu bahwa sendal itu kan tetangga sebelah yang punyanya. Cing, punten. Kira-kira dengan sendal itu kita bisa jadi senjata nggak? Bisa ngomong kan? Saya bersaksi bahwa tidak ada yang maling rumah ini kecuali yang punya sendal ini. Ketinggalan sendalnya satu. Tuh, ngelihat malingnya enggak? Enggak, cukup pakai sama. Tatkala kita mau bersaksi tentang Allah, itu bukan berarti harus melihat Allah, cukup dengan melihat apa yang ada di alam dunia itu. Sebab dengan keberadaan alam dunia ini itu jadi dalil, jadi alasan harus ada pencipta. Makanya li'annahu, karena sesungguhnya laulam yakun lahu muhaddits, jikalau alam ini tidak ada yang menciptakannya atau yang membarukannya, bal hadatsa bi nafsi, justru si alam ini dia tumbuh dengan sendirinya, ada dengan sendirinya tanpa pencipta. Lazimah, ini pasti ayyakuna ahadul amraini, akan terjadi salah satu dari dua masalah akan terjadi. Apa sih al-mutasawiyah ini? Yang dua-duanya bersamaan, sama itu. Musawiyan li sahibihi rajihan alaihi bila sababin wa huwa muhal. Maksudnya gimana? Dia sama dengan dirinya sendiri. Dengan dirinya sendiri. Artinya kayak alam loh kok tumbuh dengan sendirinya tanpa pencipta sama sekali. Ya berarti alam itu dia sama dengan dirinya sendiri. Rojihan alaihi, yang mengalahkan diri sendiri. Jadi mana yang kata eleh manehna nya menang bu maneh sarua jeung petinju belum sorangan gitu kan. Nah, kita geus dijengkang teh ngomong manehna teh hidup, cenah manehna dijengkang. Manehna nu hidup. Apa itu mustahil? Sama dengan alam, kalau memang dia tumbuh dengan sendirinya ya, tanpa ada yang menciptakan, maka ini nanti kalau alam rusak ya yang rusak dia ya, yang apa-apa dia semuanya. Ini kalau kayak ini nantinya bila sababin nggak bakalan ada sebab, wa huwa muhalun, dan ini adalah sesuatu yang mustahil. Nah sekarang gini. Wa dalilu hudutsil alam, tentang alasan kenapa sih alam itu disebutnya hadat, atau disebutnya teh baru, atau disebutnya makhluk, disebutnya makhluk. Itu teh dalilnya apa? Mulazimatul lil a'radil haditsah. Karena yang namanya alam itu punya partikel-partikel baru. Punya naon? Partikel punten. Situ tahu enggak? Perumahan BMA. Apa tuh? Apa? Punten. Perumahan BMA itu tahun 1990 ada enggak? Hah? Udah ada? Belum ada ya? Berarti ini teh baru apa udah lama?
baru. Selalu ada yang baru-baru. Itu tanda sesuatu yang baru. Selalu ada yang baru. Selalu ada update. Ya, gedeng-gedeng diupdate. Lu tadi itu teh Android 01. Ayeuna 02 terus sampai Android 12, 13, ayeuna 14 ya. Tadi kan 2G ganti jadi 3G ganti deh jadi 4G kan itu NFC. Kan itu nanti 5 selalu ada yang baru, ini ada yang baru. Itu loh, itu ciri sesuatu yang baru akan selalu di-update. Selalu nanti di-update. Emang Tuhan pernah di-update? Ya, kayak Tuhan di-update. Ini ganti prosesor Tuhan. Ganti. Enggak bisa. Intel aja terus berubah. Dari mulai DOS, das. Terus MS-DOS, kesononya jadi Pentium, kesononya jadi ini Intel. Intel sekarang sampai Intel 7. Sekarang dari Intel 1 itu akan selalu baru lagi. Motor baheula orang mau apa motor teh puluhan tahun kos gitu Honda Win baheula sekarang astagfirullah ganti. Nah itu teh ciri sesuatu yang baru. Jelas ya? Nah ini. Jadi dalilul hudusil alam. Jadi gini kan, tatkala kita teh pengennya ya selalu update, selalu yang paling bagus, selalu ini. Awas bener. Ini teh ciri makhluk. Ciri naon sih? Makhluk tuh pengen yang baru-baru aja. Ya lamun bisa mau ustaznya diganti lah, di-update. Stok eta wae cenah bosen aing cerita. Eta teh pengajian banget. Lain kan. Jadi pengennya yang baru lagi kan gitu. Itu teh dalilul hudusil alam, tanda barunya alam itu mulazimatul lil a'radil adithah. Dia akan selalu ada sesuatu yang baru. Ada partikel-partikel yang baru diganti. Ya. Nih motor sekuat apapun nanti teh akan ada yang barunya, entah itu kelakar, ya. Entah itu rem, ya. Entah, pokoknya pasti ada yang diupdate, pasti ada yang baru. Itu ciri perkara-perkara yang baru. Makanya nih min harokatin diantaranya tanda-tanda sesuatu yang baru itu akan bergerak. Bakal nancen bergerak. Makanya punten kalau ada yang ngomong cenah Allah teh kalau pas bagian dekat ke subuh atau sepertiga malam itu teh turun teh gerak. Benar. Bergerak itu tanda sesuatu yang baru. Jadi situ kalau ngomong Allah teh turun, Allah turun di atas, turun ke langit dunia sebelum subuh. Itu Anda sudah bilang bahwa Allah teh baru. Jelas ya? Sebab tanda sesuatu yang baru itu harokah. Harokah itu bergerak. Wasukun atau diam. Kadang-kadang dia bergerak, kadang-kadang diam, kadang-kadang ngedengar, kadang-kadang enggak ngedengar, kadang-kadang mau ngaji, kadang-kadang enggak mau ngaji, kadang-kadang semangat ngajinya, kadang-kadang semangat, kadang-kadang tidur, kadang-kadang itu tanda sesuatu yang baru. Min harokatin wasukunin, adanya pergerakan ataupun diam, wa ghairihima, dan apa saja, wa mulazimul hadithun, apa saja yang terjadi kepada sesuatu yang baru